Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dalam program Sapa Santri Saudi. Kali ini saya berada di Kota Makkah, tepatnya di pesantren yang sangat legendaris yaitu Sholatiyah, di mana para tokoh-tokoh yang ada di Indonesia pernah mengenyam pendidikan di sini dan sampai sekarang masih ada para santri-santri dari Indonesia yang mengenyam di sini dan sekolah ini gratis. Nah, bagaimanakah aktivitas dari para santri yang ada di Sholatiyah ini? Ayo kita masuk ke dalam. Madrasah Al-Shaulatiyah berlokasi di Al-Kakiyah, Mekah Al-Mukarramah, Saudi Arabia yang berdiri sejak tahun 1292 Hijriah atau 1873 Masehi. Menjadi madrasah swasta pertama, nama Shaulatiyah sendiri dinisbatkan kepada salah seorang wanita kaya dan dermawan kala itu, Syalatun Nisa Nigam, yang mewakafkan tanahnya untuk dibangun madrasah yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. Madrasah legendaris di Tanah Suci Mekah ini didirikan oleh seorang ulama besar imigran India, Syekh Rahmatullah Ibnu Khalil Al-Hindi Al-Dahlawi, sehingga sering diasosiasikan dengan muslimin anak benua India. Murid terbanyak di madrasah ini justru dari Nusantara. 95% siswa di Shaulatiyah berasal dari Indonesia kala itu. Disinilah ulama-ulama besar Nusantara berasal, bahkan ulama-ulama besar dunia. Alhamdulillah pertama kali santri-santri yang dari Indonesia yang belajar di sini tidak pernah putus. Dan saran kita kepada mereka itu tetap sama, bahwa supaya mereka itu mematuhi peraturan yang ada di sini. Tokoh-tokoh yang dari Indonesia yang pernah menimba ilmu dari sini, baik mereka yang pulang ke Indonesia atau yang bermukim di sini juga banyak. Antara lain yang terkenal yang ada di dalam sejarah, yang diabadikan dalam sejarah Sholatiyah, antara lain seperti Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama yang di sana. Ada juga namanya Syekh Zainuddin Abdul Majid, pendiri Nahdlatul Watan di Lombok. Syekh Yasin Padang, Syekh Zakaria Bila. Itu yang saya ingat, tapi masih banyak ulama-ulama yang lain. Sampai sekarang ini alhamdulillah banyak alumni Sholatiyah yang umumnya mereka kalau sudah pulang ke Indonesia mereka mendirikan pondok pesantren. Alhamdulillah di sini pendiri kerajaan Arab Saudi namanya Raja Abdul Aziz, waktu Sholatiyah dulu di gedungnya yang pertama di sana pernah berkunjung ke madrasah ini, dan beliau itu menulis memori di sini, Sholatiyah Azharu Biladi. Sholatiyah adalah seperti Universitas Azhar di negaraku ini. Jadinya dengan ada SK seperti itu, alhamdulillah Sholatiyah tetap berjalan. Sudah menjadi tradisi di Madrasah Al-Shaulatiyah bahwa setiap murid baru yang masuk harus mengikuti tes untuk menentukan kelas yang tepat dan cocok. Tak terbatas usia, siapapun bisa masuk, asal lulus tes dan melengkapi syarat yang lain. Peraturan yang utama harus ada punya izin tinggal. Kalau sudah punya izin tinggal, silakan saja belajar di Sholatiyah, dan kita tidak mematok umur berapa saja. Kemudian untuk menentukan kelas itu nanti tergantung dari hasil tesnya. Karena di sini diutamakan kitab-kitab alat seperti nahwu, saraf itu. Nah, kalau dia sudah mampu nahwu, saraf, insya Allah nanti mereka itu bisa memilih kelas 2 atau kelas 3. Murid-murid yang belajar di sini bisa yaitu menghatamkan kutubus sittah dari gurunya langsung dengan secara talaqi, langsung menerima. Madrasah Al-Shaulatiyah ini memiliki tingkatan pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga menengah atas, dan siapapun bisa belajar di sini, asal didasari niat untuk memperdalam ilmu agama, karena madrasah ini tidak memungut biaya asal memenuhi persyaratan. Subhanallah, betapa bahagianya saya bisa akhirnya datang di Sholatiyah Mekah ini
seakan membawa saya ke memori masa lalu, di mana para kiai-kiai sesepuh yang ada di Indonesia, Basim Asy'ari dan lain sebagainya, mengenyam ilmu yang ada di sini. Dan budaya di sini yang sangat toleran dengan berbagai mazhab, membuat para ulama-ulama yang Indonesia bisa terbuka dengan berbagai mazhab apapun. Mudah-mudahan para siswa yang ada dari Indonesia yang sekarang yang mengajar di sini dan juga diajar di sini bisa kembali ke Indonesia dan mengajarkan bagaimana pentingnya toleransi antar mazhab yang ada di Indonesia. Tetap dalam program Sapa Santri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.